Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 ingin membuat satu podcast mengenai pertanian. Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Iryani Sulaksana. Saya berperan sebagai pakar pupuk organik. Selanjutnya saya Andriansa sebagai pembawa acara. Dan saya Femi Jasina sebagai pembawa acara. Saya Fitri Lestari sebagai petani cabai. Saya Indro Poji Kuswandi sebagai petani padi. baik, enjoy videonya. Selamat menyaksikan. Menyaksikan. Oke, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah hadir di tempat ini ya. Ya, Dalam keadaan sehat. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik banget. Gimana usahanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Aduh, gimana lancar ya? ya, lancar Bu. Lancar gak lancar, Bu? Lagi pacaklik. Iya, sekarang lagi musim kemarau juga ya. Iya, jarang banget itu ya. Gak bisa main sama keluarga ya gara-gara kerja terus. Masya Allah. Gimana Bapak Andri? Kabarnya? Alhamdulillah nih Bu. Ibu gimana sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak Andri ini sekarang sebagai rekan saya di sini untuk apa ya, menge-share apa sih pengalaman kita gitu. Tentunya terima kasih kami ucapkan sudah mengundang kami para Iya. petani ya di acara podcast kali ini. Tentunya ini ranah buat kita ya Bapak Ibu untuk berekspresi, menyuarakan suara hati petani. Kita rakyat kecil, semua yang kita rasakan sebagai garda terdepan pada pangan Indonesia tentunya harus berpengaruh gitu. Keren banget nih Keren petani-petani banget. kita ya sekarang. Baik, Bapak Ibu, mungkin hari ini kita bakal ngebahas nih dampak kebijakan pemerintah terkait penggunaan pupuk organik kepada para petani, khususnya petani-petani kecil. Tadi kan Bapak Ibu udah bilang nih kalau sekarang lagi musim paceklik, kalau sekarang lagi musim susah, Marau juga ya. kemarau ya kan. Nah, apa sih dampak kebijakan pemerintah nih menurut Bapak Ibu yang sekarang nggak sejalan dengan para petani? Sebelum itu Bapak Ibu mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari Pak Iryani. Oke, sebelumnya terima kasih ya atas kesempatannya telah mengundang saya. Alhamdulillah saya bisa sempat hadir ya dalam acara ini. Tapi kebetulan tadi pagi sebenarnya saya ditelepon sih katanya mau ada acara lain. Tapi berhubung menurut saya ini lebih menarik untuk dibahas, saya menyempatkan saya sampai sini. Amal jariah ya Pak? Iya betul. Dan karena ilmu ini kita share ke Iya masyarakat betul. luas gitu kan. Kita sharing-sharing gitu di sini. Bagi ilmu ya Pak. Iya betul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iryani Sulaksana. Saya itu selaku ahli ya bisa dibilang dalam pupuk organik. Saya sering banget tuh di rumah-rumah untuk membuat pupuk organik cair yang bentuknya padat juga ada. Jadi Bapak Ibu yang petani di sini kalau misalnya mau mau pupuk organik boleh main ke rumah saya Pak. Boleh nih, Pak, main, Pak. Boleh. Gratis nggak? Gratis lah. Kalau untuk ini mah bisa sharing-sharing dulu. Keren lah, ada channel nih. Iya. Oke, bisa dilanjut. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengundang saya ke sini. Saya sangat senang sekali bisa diundang ke podcast kali ini untuk menyuarakan hati saya sebagai petani Desa Sukamandi. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Fitri Lestari dari petani cabai Desa Sukamandi, Bapak Ibu. Bentar Bu, Bapak, baru dengar ada Desa Sukamandi. itu Bapak deket dari sini Pak. Oh, Ada Sukamandi. Saya baru dengar ya Pak. Di dekatnya yang di Pengkolan itu. Nah, Bapak itu Emang kan Pak. itu sejarahnya gimana sih bisa dipanggil Sukamandi? Nah, jadi biasanya suka dimandiin. Dulu tuh. Iya. Sungguh. Wangi berarti. Wangi Wah, berarti ya. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti kita main deh ke sana. Bersih mungkin. Kita masuk ke gang udah wangi sabun.
Keren sih. Keren banget. Ntar kita main lah ya Bapak Iya. Ibu ya. Boleh, Ntar sambil boleh. kita lihat-lihat cabai di sana. Sap. Apa? Aku ya. Ya. Oh, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya yang diundang sini itu bukan saya. Harusnya bapak saya. Oh. Cuman dikarenakan bapak saya sedang tidak enak badan, ya dia nyuruh lah anaknya itu buat Oh. berangkat. Kebetulan saya sama ayah saya itu ngolah sawah itu sekitar 2 hektar. Dan itu Oh. sawah pribadi. Tapi kita juga ikut turun buat ngolah sawah. Jadi dari ayah saya mewakilkan. Terima kasih telah mengundang kami, terutama kami petani yang dari desa Congeyang itu sangat masih menggunakan metode tradisional gitu kan. Oh. Jadi untuk penggunaan pupuk organik kami nggak kaget, tapi emang sebelumnya pemerintah kan udah ngejatuhin buat ada penggunaan pupuk kimia. Iya. Apa yang warna pink tuh? Korea. Hmm. Nah itu kami dijajal itu dan emang hasilnya gede juga. Jadi bapak saya Pak Otong diwakilkan oleh saya Indra Fauzi untuk menghadiri podcast pada hari ini. Terima kasih ya Pak. Makasih ya Bapak. Ya Allah. Waktunya bisa hadir dengan kami di sini. Bisa. Nah mungkin kita juga harus memperkenalkan diri Iya. Iya. kepada masyarakat. Saya Febri Jasina sebagai pembawa acara dan Bapak Andi sebagai rekan saya, Rekan Bu Febi. ya sebagai pembawa acara. Pembawa acara juga. Gitu. Nah kali ini podcast kita Kali ini itu berapa menit Bra? Tujuh. Oke. Ngobrol, Dri, ngobrol aja Dri. Ngobrol biasa. Pakai bahasa Sunda juga gak Sok, apa-apa. kamu yang bacain judulnya sok. Dah. Baik Oke. Bapak Ibu. Boleh. Baik Bapak. Baik Bapak Ibu, sekarang mungkin kita akan membahas tentang dampak penggunaan pupuk organik kepada para petani. Nah, Para petani sekarang kan mengeluh ya. iya. Kenapa pupuk organik itu digalakan lagi kemarin padahal pemerintah menggalakkan bahwa pupuk kimia itu digunakan, tapi Iya. semakin lama dosisnya bertambah dan membuat tanah yang kita tanam itu jelek, menghasilkan tanaman yang tidak bagus. Tidak bagus. Dan juga seperti Bapak Ibu tadi udah ceritakan bahwa sekarang musim paceklik, ya Pak ya, musim panas, Panen terus gagal. panen gagal. Nanamnya Jadi bertani hanya untuk hidup saja gitu. Jadi nggak bisa jalan-jalan katanya Bapak Indra tadi. Gimana sih menurut Bapak Ibu terhadap kebijakan pemerintah yang mungkin tidak sejalan dengan petani sekarang? Mungkin bisa dimulai dari Bapak petani ini, petani padi ya. Oleh Bapak Indra. Bagaimana gitu tanggapan Menurutnya? Bapak? Ya tentunya ya saya sebagai petani kecil di desa Congeyang itu cukup menantang sekali karena kan saya baru beberapa tahun menjadi petani bersama bapak saya dari kecil ikut di sawah dan lain-lain. Saya tahu proses bapak saya mengolah tanah di sana, mengolah padi dan lain-lain. Awalnya kita yang saya lihat ketika kita disubsidi pupuk kimia urea itu hasilnya sangat signifikan, sangat bagus sama hasil dengan padi yang terjadi gitu. Panen meningkat, panen lancar. Cuman ketika tahun kedua kita penggunaan pupuk urea kimia itu terjadi penurunan dikarenakan kondisi tanah kurang gembur gitu. Terus kami disuruh lagi ternyata dosis harus dinaikkan pupuk tuh. Kita awal-awal manut karena ini mungkin emang naik turun dosisnya. Tapi setelah tahun ketiga ternyata pupuknya itu harus ditambah lagi dosisnya. Nah itu yang mulai terasa ada masalah, ditambah lagi harga pupuk urea malah melonjak tinggi. Dan jadi permasalahan lagi harga jual dari padi menurun. Jadi kita
Pembelanjaan dengan penjualan itu berbeda sekali. Tentunya itu berimbas pada ekonomi keluarga di desa Congyang. Nah, sekarang kebijakan kementerian, yang saya tahu Kementerian Pertanian, menggalakkan kembali pupuk organik, dan itu adalah ketidakkonsistenan pemerintah terhadap kebijakan. Ini adalah suara hati rakyat kecil, tentunya petani. Betul. Ya kan? Jadi kita bingung nih, ketika kita udah pakai urea dan itu dosisnya makin tinggi, harga jual makin menurun, ya Nggak akhirnya, sebanding. nah tidak sebanding dengan semua yang kita siapkan seperti itu. Dan sekarang dijejeli lagi dengan pupuk organik. Oke, kita aplikasikan minggu pertama, bukan tahun lagi, minggu pertama dengan pupuk organik, itu hasil padi masih menurun, masih jelek. Tapi setelah bulan kedua, hasil dari pengamatan para petani itu tanah mulai gembur, mulai subur. Jadi kita diselingi oleh palawija. Jadi 3 bulan pertama padi, selanjutnya kita dengan palawija, sehingga nutrisi dari tanah, unsur haranya kembali repair gitu, memperbaiki dirinya sendiri. Dan kita masih belum bisa lepas dari pupuk urea. Nya itu yang sangat disayangkan. Ditambah lagi sebenarnya ada bantuan seperti subsidi dari pemerintah, itu sangat membantu, cuman berapa persen membantunya gitu kan. Nggak banyak Iya, ya Pak. apalagi sekarang subsidinya dengar-dengar mau dicabut ya Pak. Nah, itu sebenarnya kami kecewa, sangat kecewa terdalam itu. Kenapa harus dicabut, padahal itu adalah harapan kami para petani kecil di Desa Congyang. Dan masalah itu tidak hanya tentang pupuk. Kita mencari pekerja juga sangat susah zaman sekarang. Makin sini makin sedikit tuh. Kalau dulu kita mau panen, kalau kita nyebutnya tandur itu nanem terus panen, itu para pekerja yang nanya ke kita yang punya sawah, mau tandur kapan, mau panen kapan. Nah, kalau sekarang kebalik, kita yang nanya petani mau tandur kapan, karena petani-petani itu udah punya motor, udah punya rumah, cuman mereka tuh nggak mau bertani lagi gitu. Itu cuman sampingan Ya, gitu. bener. Jadi tantangan baru nih. Jadi ibaratnya petani-petani sekarang itu bahkan mereka juga punya sawah sendiri gitu. Nah, itu Bukan cuma kerja tempat orang jadi buruh, tapi mereka juga udah sebagai petani. di lain sisi oke, kita bahagia ada timbulnya kesejahteraan petani di situ, tapi malah makin susah gitu buat mencari pekerja di sawah kita. Makanya menurut saya penyuluh itu harus segera menerapkan bukan alutista ya, alsintan di desa saya. Jadi ketika panenan tandur itu lebih efisien, satu hari pun bahkan nggak sampai siang itu udah beres. Nah, itu yang diperlukan. Terus yang terakhir, permasalahan yang timbul lagi adalah harga. Ketika kita tuh gak langsung jual ke masyarakat, dari padi ke beras itu kita jual ke pengepul, bukan kita ngolah sendiri jadi beras, karena kita ada mesinnya. Emang petani, emang ada beberapa yang udah punya pabrik untuk menggiling padi itu jadi beras, cuman memang pabrik itu terbatas jumlahnya, alat gilingnya juga mahal, makanya kita cuman menjual kepada pengepul, dan pengepul ini mampu mempermainkan harga kepada petani. Makin tercekik lah kami seperti itu. Jadinya efeknya banyak banget ya Pak, dari ke masyarakat, ke petani, bahkan ke pemerintah juga sebenarnya berpengaruh gitu, karena kan mempengaruhi hasil. Terus angka yang dihasilkan Indonesia itu jelek, sedikit lah bahasanya, terus akhirnya kita ekspor lagi. Nah, itu berkepanjangan. Nah, itu yang jadi pertanyaan kan Mas, tuh berita tuh di Breaking News. Kenapa kita Indonesia negara dengan jumlah luasan sawah yang cukup luas tapi masih impor? Itu ngeganggu harga, ya kan? Emang kurang banget gitu Indonesia sampai harus impor, dan impornya itu ke negara yang sawahnya sedikit. Aneh kan? Malu sebenarnya. Iya, ditambah ada kasus di 2018 ada beras sintetis yang di plastik. Nah. Nah, kan itu
negatif ya kan sama negara. Kenapa nggak dibeli itu beras-beras petani? Tambah ketika itu ada terjadi kasus ditimbun, penimbunan beras. Jadi ketika harganya udah naik baru dikeluarin tuh beras. Kan makin aneh. Terus ditambah pemerintah juga menggalakkan pupuk organik lagi setelah ngejejelin para petani ini dengan pupuk kimia gitu Nah kan. Itu masalah terbesarnya. Walaupun mungkin menurut pemerintah itu bukan masalah yang besar, tapi itu dari petani sendiri tuh jadi masalah yang besar. Nah ini udah Karena ibaratnya udah dijejelin wortel, tiba-tiba dijejelinnya apel. Nah, Kan gak nyambung banget ya. Nah di sini udah dihadirkan nih pakar di pupuk organik. Kita harusnya ditanya lagi harganya pupuk organik seberapa? Sebenarnya tuh seberapa Berapa? efektivitasnya. Nah itu, itu. Gitu. Tapi nanti dulu kita dengar dulu dari petani cabai nih. Dari petani cabe, Cabai. Bu Asih, gimana nih Bu tanggapannya Apa kebijakan tanggapan? pemerintah? Kira-kira sejalan nggak sih Sama. dengan ini? Ya. Mungkin ya Bu ya, Pak. Sebelumnya saya kan baru nih, karena saya di sini meneruskan paman saya untuk menerusi petani tanaman cabai. Jadi di sini saya mau ngasih nguraiin permasalahan saya apa Bu. Jadi kan saya nih petani baru. Nah saya ngecek nih petani cabainya tuh akhir-akhir ini menurun produksinya. Itu tuh pemberian pupuknya mungkin kurang karena para petani cabai belum tahu berapa sih yang pemberian pupuk yang bagus dosisnya. Karena maklum lah, desa Sukamandi kan terpencil jadi gaptek ya. Nah, mungkin secara singkat bagaimana biar tanaman cabai saya itu tumbuh besar, karena tanaman-tanaman cabai saya itu tumbuhnya kecil-kecil, jadi produksinya itu kan pasti sedikit ya. Nah, saya pengen tanaman-tanaman cabai saya ini meningkat. Nah, agar produksinya juga meningkat. Tuh. Baik, nanti kita tanyakan kepada Pak Iryon, tapi sebelum itu ya Bu Asih, itu ternyata berpengaruh sekali ya dengan harga di pasar yang juga ikut melonjak tinggi karena produksi dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sangat berbeda. Jadi tapi cabai-cabai yang dihasilkan banyak-banyak di pasar itu kecil-kecil memang ya. Iya, karena memang dari pupuk itu sangat berpengaruh kan. Maka karena itu apakah berpengaruh sekali terhadap kehidupan ibu sendiri gitu atas apa ya kebijakan pemerintah yang mulai subsidi pupuk kimia pun sekarang susah banget harus pakai kartu tani ya nggak sih Bapak Ibu? Kayak yang ribet banget ya. Gaptek Bu. Gaptek, terus Orang-orangnya kan udah pada tua-tua ya. Iya. terus penyuluhnya juga kurang dekat dengan masyarakat mungkin ya. Jadi mengakibatkan ya itulah bingungnya tadi Bu Asih. Mungkin sekarang saya serahkan kepada Pak Iryon gimana tanggapannya terkait apa yang ditanyakan Bu Asih ini tadi sebagai petani cabai. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya akan menanggapi kebijakan pemerintah terkait penggunaan pupuk kimia dan tidak konsisten ya. Sekarang malah diubah menjadi pupuk organik lagi ini. Saya tidak tahu ya latar belakang daripada pemerintah itu bagaimana kan. Tiba-tiba tidak konsisten kayak gitu kan. Apakah itu karena tujuan daripada pertanian menjadi lumbung padi pada tahun berapa? 2045. Nah itu dia, saya tidak tahu ya. Tapi memang kalau misalnya penggunaan pupuk kimia itu lebih produktivitasnya itu sebenarnya cukup tinggi ya. Apabila digunakan sesuai dosis yang tepat gitu ya. Petani pun kelihatannya pada masa sekarang ini sudah tergantung banget kan sama yang pupuk kimia. Iya, mulai dari NPK, apa itu urea. Karena penggunaan yang instan gitu, ketika kita memberikan pupuk tersebut, produktivitas yang dihasilkan itu jelas dapatnya gitu.
beda sama kayak yang pupuk organik. Tapi lihat dampak setelah itunya bertahun-tahun berkelanjutan, itu pupuknya itu, tanahnya itu malah berkurang unsur haranya, jadi rusak gitu. Kebetulan saya lulusan dari Universitas ilmu tanah, jadi saya mengetahui kalau misalnya saya juga sudah menguji tanah-tanah yang menggunakan sering memupuk organik dan tanah-tanah yang sering menggunakan pupuk kimia. Nah, ternyata pupuk kimia ini berpotensi tidak berkelanjutan, sehingga apa yang dikatakan Bapak Indra tadi itu benar. Jadi sehingga setiap tahunnya itu pasti dosisnya akan selalu meningkat. Nah, tentunya ini tuh berdampak besar bagi para petani yang mana pupuk semakin mahal, lalu apalagi ya, semakin susah untuk mendapatkan pupuknya tersebut karena kekurangan bantuan gitu. Nah, tentunya di sini perlu adanya alternatif ya terkait penggunaan pupuk organiknya ini. Bagaimana sih tips-tipsnya gitu kan? Tadi kan yang dijelaskan permasalahannya Bapak Indra sama Ibu Asih ya. Oke. Terkait produktivitasnya menurun. Ya. Baik, sebelumnya tuh sebenarnya bukan produktivitasnya yang semakin menurun sih, karena mungkin ini sebagai peralihan ya daripada penggunaan pupuk kimia jadi pupuk organik gitu ya. Karena kan pupuk kimia itu benar-benar jos banget gitu ya, istilahnya ini bisa dibilang begitu kan. Jadi gitu. Nggak langsung begitu. Oh, iya, benar. Jadi kita harus konsisten dulu menggunakan pupuk organik, baru akan terlihat ininya peningkatan daripada produktivitasnya. Jadi terus konsisten Ibu Asih menggunakan pupuk organik. Biasanya Ibu Asih ini di rumah pakai pupuk organik apa? Ini apa? Biasanya pupuk kompos kah atau pupuk organik cair? Pupuk organik cair. Oh, pupuk organik cair. Oh, bagus ya. Kalau Bapak Indra biasanya di rumah udah pakai ini? Kalau di Desa Congyang itu ada satu sekolah menengah atas. Iya. Mereka itu punya produksi namanya pupuk gemilang. Gemilang. Itu sama Apa itu? pupuk organik cair. Kemarin itu mereka juara di tingkat provinsi di pesta siswa Indonesia, dan menurut saya itu yang harus didukung sih ya. Dari anak-anak siswa SMA membuat pupuk organik cair. Jadi di sana kita produksi bareng-bareng sama anak-anak SMA gitu. Dan itu jadi bibit-bibit buat besok kita ya sebenarnya ya Pak ya. Nah iya itu juga. Sebagai pemerintah aturan melirik prestasi-prestasi siswa itu tadi gitu. Nah, jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu petani di sini. Kita tuh harus gimana ya? Harus selalu konsisten menggunakan pupuk organik demi keberlanjutan daripada tanaman-tanaman Bapak Ibu yang dibudidayakan gitu, tanaman padi yang cabai. Baik, mungkin yang pertama itu saya tuh sering banget ya di rumah tuh hobi lah membuat pupuk-pupuk. Kalau untuk Ibu Asih sama Bapak Indra itu cocok banget tuh pakai pupuk-pupuk yang ada di rumah saya mungkin ya. Pupuk organik cair yang saya sering buat itu cangkang telur, dari cangkang telur Bapak Ibu. Apa itu? Iya. Kayak saya juga baru dengar gitu. Baru tahu Oh, ya. iya. Iya, baru dengar, baru tahu saya juga. Iya. Karena kan di rumah itu kan sering banyak olahan telur tuh kan, kalau dibuang itu sayang banget, gitu kan. Telur itu mengandung apa ya, unsur kalium, satu unsur makro yang dibutuhkan tanaman untuk mempercepat pertumbuhan dinding sel daripada tanaman. Jadi perakarannya cepat gitu, kuat seperti itu. Produktivitasnya juga bakal meningkat gitu apabila menggunakan unsur kalium ini. Untuk prosesnya Bapak Ibu mungkin kalau misalnya banyak cangkang telur itu dikumpulkan dulu, terus dibersihkan dulu daripada bau-bau amisnya biar enak lah. Terus dijemur Bapak Ibu, dijemur selama sampai kering lah intinya, sampai kering. Setelah itu ditumbuk-tumbuk, dihaluskan,
dihaluskan, terus dimasukkan ke wadah jerigen atau wadah apa. Nah terus dimasukkan air sedikitnya. Setelah itu didiamkan selama beberapa minggu. Setelah itu langsung bisa diaplikasikan. Oh, jadi Gampang itu nanti banget. Iya. telur itu, cangkang telur itu bentuknya serbuk, ditumbuk sampai Iya, kecil-kecil gitu. serbuk. Nah, habis itu langsung disebar gitu ya, Pak? Enggak. Setelah di Bisa itu fermentasi. ya, bisa langsung disebar. Tapi kalau misalnya lebih efektif, itu lebih efektif menggunakan cairan dulu. Oh, dicampur dengan cairan Iya. gitu. Cairannya itu Cairannya air, apa aja Pak? Air biasa. air biasa saja, Pak. Nggak ada biasa. cairan khusus itu Pak? Mungkin cuka sih lebih ininya, beberapa tetes. Tapi itu cuka apa dulu, Pak? Cuka untuk masakan biasa. Oh, cuka untuk masak. Iya. Tapi cuka itu kan sifatnya asam ya. Iya, Apakah makanya sedikit lah. berpengaruh dengan tanaman kita gitu? Itu tidak, menggunakannya hanya sedikit saja, jangan terlalu banyak. 2 atau 3 tetes mungkin ya, Iya. atau lebih. Satu sendok teh aja. Oh, 1 sendok teh. Ini terlalu banyak. Jadi tidak akan merusak si tanaman tadi ya. Untuk penggunaannya bisa digunakan itu satu minggu itu 2 kali. Harus diatur lah. Seperti itu. Atau mungkin kalau untuk Bapak Indra itu ada namanya pupuk organik cair juga. Bahan-bahannya juga mudah didapat Bapak Indra. Yang pertama, kalau misalnya Bapak Indra jerami nih habis panen, itu jeraminya kemanain Bapak Indra? Sudah bakar. Waduh, Sayang banget ya. sayang. Jadi polusi udara nggak sih Pak? Iya, itu bisa polusi udara juga. Nah, sebenarnya jerami ini masih memiliki unsur nitrogen dan beberapa unsur mikro lainnya, Bapak. Nah, itu prosesnya itu yang pertama, bahan-bahannya itu tadi kan ada jerami, ya. Terus yang kedua itu ada apa ya? Saya lupa ya. Udah lama juga soalnya nggak buat apa ya? Jerami, lalu kotoran ternak, domba atau kambing, atau sapi itu boleh, pasti ada lah gitu kan. Terus air bekas cucian beras. Yang apa ya namanya, Bu? Suji atau apa gitu? Itu ya. Ya, air beras. Terus nanas ini nantinya akan digunakan untuk mempercepat proses dekomposernya. Lalu terus air gula nih untuk makanan daripada mikroorganisme. Jadi proses pembuatannya itu jerami dicacah-cacah sampai bentuk kecil-kecil gitu ya, cacah-cacah semuanya, lalu itu dimasukkan ke dalam jerigen atau wadah tong gitu ya, dimasukkan, lalu kotoran domba juga ini dimasukkan, terus tambahkan air beras. Jadi airnya itu, cairannya itu pakai air air beras. beras. Ya, seperti itu. Lalu masukkan nanas itu untuk mempercepat proses dekomposernya. Terus tambahkan air gula. Kalau misalnya air gula bisa apa? Air gula aren atau air gula pasir yang putih itu bisa. Itu untuk makanan mikroorganismenya. Setelah itu ditutup dan diamkan selama 2 minggu. Nah, itu bisa digunakan Bapak Indra sebagai ini pupuk organik daripada tanaman padi. Boleh lah, nanti saya coba. Iya, boleh. Siapa tahu berhasil, ya. Amin. apa ya, mengurangi dosis pupuk urea Iya. yang masih kita lakukan. Tapi kan memang sih kayak anak kecil aja lah ya. Kalau misalnya mau pindah dari merek susu yang ini ke merek susu yang ini itu kan juga perlu waktu. Biasanya mengurangi dosis untuk berjalan bisa ke pupuk organik Ya, itu ibaratnya begitu. Jadi sedang berjalannya waktu, mungkin dengan belajar dari pakar ahlinya pupuk, Bapak Indra dan Ibu Asi juga bisalah belajar untuk mengurangi dosis dari pupuk urea tersebut. Jadi biasanya kalau tanah langsung berubah dari pupuk urea ke organik itu agak sedikit kaget mungkin ya. Jadi kita bisa kurangi sedikit-sedikit, lalu bisa kita beralih nantinya ke pupuk organik. Jadi ntar kan berkepanjangan gitu. Iya. Betul.
tanah itu aset kita gitu. Jadi jangan sampai terus menggunakan pupuk kimia. Nah, bagaimana nanti masa depan generasi selanjutnya yang akan menanam? Bagaimana? Apakah akan terus ditambah itu dosis pupuk kimianya? Kan tentu tidak. Jadi kita harus kembali beralih untuk menggunakan pupuk organik. Nah, makanya mungkin kita nih dari rakyat kecil ini kita galakan bahwa jadilah petani yang cerdas. Ya, betul. Ibaratnya sekarang kan udah zaman sosmed ya Pak, Bu. Udah punya YouTube nih, Bapak Ibu pasti sering dengerin lagu dari YouTube, nontonin penyuluhan dari YouTube. Nah, itu bisa kita gunakan biar kita bandingkanlah dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sudah dilakukan, apakah sejalan gitu. Apakah nantinya akan berpengaruh atau tidak gitu Bapak Ibu. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi kepada pakar ahli pupuk kita dari Bapak Indra maupun Bapak Asi? Ibu Asi. Maaf salah ya Pak. Tidak apa-apa, Bu. Ya, kita guyonan sedikit biar nggak terlalu kaku sama pembicaraan kita kali ini. Atau ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan lagi kepada pakar ahli pupuk kita? Ya, intinya dari petani itu sebenarnya kita sejalan dengan penyuluh kita dengan program pemerintah. Cuman yang kami harapkan adalah pemerintah mampu menjamin kesejahteraan kita, mampu menjamin sandang pangan kita, mampu menjamin harga, terus pasar bagi para petani seperti itu. Dan mungkin setelah ini lebih baik kita kunjungan ke rumah produksi pupuk organiknya Pak Irion. Ya, boleh sekali. Di pembicaraan kita kali ini yang intinya bahwa para petani itu menjerit terhadap kebijakan pemerintah yang ternyata tidak sejalan dengan mereka, terus juga mengakibatkan unsur tanah yang menjadi tidak bagus. Betul. Terus yang kita butuhkan adalah gimana sih kebijakan pemerintah terhadap pupuk organik ini, apakah menjamin, apakah nantinya ada subsidi yang mungkin sudah dikarung-karungkan atau bagaimana dibagikan kepada masyarakat kecil, terus penyuluhan gimana sih caranya pemerintah itu meyakinkan bahwa kepada para petani bahwa pupuk kimia itu tidak baik. Namun apa alasannya begitu? Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di podcast selanjutnya, kita bahas lagi, kita undang pemerintah dengan para petani yang ada di sini. Ulik dengan tuntas mungkin. Ya, mungkin kita ulik dengan tuntas gimana sih tanggapannya begitu. Yang intinya petani saat ini juga udah mulai goyang kanan kiri, apakah memilih usaha lain daripada bertani? Ya Bapak Ibu pasti sudah berpikiran yang seperti itu. Mungkin itu closing statement. Ada tambahan? Cukup. Terima kasih Bapak Indra sebagai petani padi, Ibu Asi sebagai petani cabai ya, dan Bapak Irioni sebagai pakar pupuk. Oke, terima kasih. Kali ini kami tutup. Terima kasih atas waktunya terhadap pembicaraan kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.